Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera dan kesehatan beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 22 Juni 2025. Persidangan Majelis bulan Juni. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelisnya masing-masing. Ibadah bahasa Jawa. Pada ibadah Minggu pagi 29 Juni 2025 pukul 8 akan diselenggarakan ibadah bahasa Jawa. Harap menjadi perhatian bagi warga jemaat. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima atestasi masuk dari GKJ Pamulang atas diri Ibu Violita Kristiani Putri, alamat di Cendana Residence Pamulang, masuk dalam wilayah 4A dengan pelayanan majelis Penatua Poni Patmiati dan Diaken Andreas Gilar Samudro. Yang kedua dari HKBP Resort Sukajadi, Riau, atas diri Saudari Rosiana Sitompul, alamat di Taman Palem Lestari, masuk dalam wilayah 5 dengan pelayanan majelis Penatua Aditya Ari Ratna Sustiawan dan Diaken Tinuk Budi Astuti. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Tim Kesehatan GKJ Joglo mengajak seluruh jemaat untuk menjaga kesehatan dengan pola makan sehat dan rajin berolahraga di tengah merebaknya berbagai virus saat ini. Bagi jemaat yang sedang sakit atau tidak sehat diharapkan menggunakan masker dan membatasi diri dalam pertemuan untuk mencegah penularan dan menjaga kenyamanan beribadah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini mengangkat tema, ceritakanlah yang diperbuat Allah, yang berdasarkan atas Lukas 8 ayat 26-39. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sihartati. Kami mengundang saudara untuk berdiri dan nyanyikanlah kidung baru yang ketiga, bait pertama dan kedua, terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu
dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, semesta ini. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku terkasih, Tuhan Allah memberikan kepada kita perintah untuk hidup taat kepadanya. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa belajar hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Marilah kita mengucapkan bersama-sama 10 perintah Allah yang didasarkan dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 TP2. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya dan keledainya, dan apapun milik sesamamu. Saudara, marilah kita memohon pengampunan Tuhan, oleh karena keringkian kita yang seringkali melukai sesama. Mari kita mengungkapkan penyesalan dosa kita melalui pujian Kidung Jemaat 29, bait 1 sampai dengan 3, di muka Tuhan Yesus. Yesus betapa
Saudara, sungguh berbahagia kita karena kita punya Allah yang memiliki kemurahan hati sedemikian luas. Ia akan memberikan pengampunan dan juga anugerah bagi setiap kita yang mau datang kepadanya memohon pengampunan dan bertekad untuk memperbarui diri untuk menjadi lebih baik. Dan oleh karena itu hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah bagi kita yang akan kita dengar melalui pembacaan 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari bersama kita berdiri, kita akan mengaminkan anugerah yang sudah kita dengar bersama-sama ini dengan sebuah pengakuan dalam pelengkap Kidung Jemaat 277. Kita pujikan bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggembang dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tak berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi majelis dan umat yang bertugas dimohon untuk mempersiapkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan.
persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan dari kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Dengan penuh sukacita kita mengiringi persembahan ini dengan nyanyikanlah Kidung Baru 213 bait 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya. Mari
Mari kita membawa persembahan dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima dalam hidup ini. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan lainnya yang merupakan pemberian-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berilah hikmat bagi pengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Apabila dalam kami mengumpulkan persembahan ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon kasih pengampunan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan menerima firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Maria Srihartati. Tuhan pimpin hamba-Mu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan dan kami dengar menjadi pedoman dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Siapkan hati serta buka telinga kami ya Bapa. Demikian ucap syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan mengumpulkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita yang akan menaikkan sebuah pujian berjudul Lilin Kecil. Dipersilakan. Duniaku, duniamu, kini semakin
Hendaklah terangmu bercahaya dimanapun kau ada, agar semua orang melihat perbuatan baik yang kau buat, sambil memuliakan Bapamu yang di surga. Sambil memuliakan Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga. Terima kasih untuk puji-pujiannya, menghantar kita untuk bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan memperhatikan Injil menurut Lukas. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39, satu perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Firman Tuhan demikian. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya, Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus. Telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali.
orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca bagian firman Tuhan, tetapi yang menyimak dan melakukannya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Nah, semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Bahagia hari ini Bapak Ibu? Bahagia betul? Nah, kalau bahagia boleh saya dikasih senyumnya Bapak Ibu? Soalnya saya dari sini senyum, nah Bapak Ibu balas dengan senyuman dong. Boleh dong Bapak Ibu memberi senyum kepada saya? Ya. Nah, tapi yang diberi senyum jangan cuma saya ya, saudara-saudara di samping kanan, kiri, depan, belakang juga boleh diberi senyum Bapak Ibu. Selebar-lebarnya sampai giginya kelihatan nggak apa-apa gitu ya, kan udah gosok gigi tadi pagi ya. Ya, aura bahagianya terasa sekarang ya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu cerita yang menurut saya ini kalau difilmkan bagus banget gitu ya. Bagus karena di dalam cerita ini ada beberapa peristiwa yang bisa kita bilang peristiwa itu dramatis ya. Tapi ada juga bagian-bagian yang lucu, ada yang mungkin agak-agak menjijikkan gitu ya kalau orang Jawa bilang gilani. Tapi ada juga bagian yang kayak menyeramkan gitu, kayak kok gitu ya. Nah mari kita lihat sama-sama ya bagian cerita kita ini. Kita melihat cerita ini sambil kita mencoba untuk berimajinasi, membayangkan cerita itu ada di hadapan kita. Nah ini adalah sebuah Injil yang ditulis dalam bentuk surat oleh seorang tabib atau dokter yang namanya Dr. Lukas, gitu ya. Dr. Lukas, dan ini ditulis untuk seorang pejabat Romawi, itu berarti dia bukan seorang Yahudi, ya, orang yang seringkali dipandang bagian dari orang-orang yang tidak diselamatkan begitu ya oleh orang-orang Yahudi. Tapi ini ditulis oleh Lukas kepada seorang yang bernama Theophilus untuk dibaca oleh Theophilus dan juga beberapa orang banyak yang belum pernah mendengar kisah tentang Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya di dalam Lukas pasal 1 disebutkan tujuannya supaya Theophilus dan banyak orang percaya bahwa cerita yang mereka dengar tentang Tuhan Yesus itu adalah benar. Tujuannya adalah supaya orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Itu adalah tujuan dari Injil Lukas. Nah sekarang mari kita lihat cerita kita. Ya, cerita kita di dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Di bagian ini Bapak Ibu Saudara ada beberapa cerita yang menarik. Diceritakan, ya ini bagian dramatisnya Bapak Ibu Saudara. Yesus itu digambarkan masuk ke suatu daerah, itu daerah yang jarang dijamah oleh orang, disebut dengan Gerasa. Nah Yesus untuk sampai di tempat itu harus melalui sebuah perjalanan yang cukup dramatis, cukup menegangkan, cukup membuat Yesus dan para murid itu merasa bahwa mereka mau mati, mereka mau binasa. Karena mereka melakukan perjalanan lewat kapal gitu ya, di sebuah danau gitu. Lalu terjadilah gelombang yang cukup besar sehingga air itu masuk ke dalam kapal, kapal hampir tenggelam. Lalu para murid ketakutan dan mereka bilang, "Tuhan, kita mau binasa," gitu. Tapi Yesus berhasil menenangkan danau itu dan mereka akhirnya tibalah di Gerasa. Begitu Yesus turun Bapak Ibu Saudara, disambutlah Yesus dengan oleh sosok gitu ya, oleh seorang laki-laki
seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya di situ. Laki-laki itu berteriak-teriak gitu ya. Dia besok teriak-teriak kepada Tuhan Yesus sambil dia datang berteriak-teriak kepada Yesus. Dan dikatakan di dalam bagian itu, rupanya Bapak Ibu Saudara, laki-laki itu kerasukan roh jahat. Dan rohnya itu enggak cuma satu, ternyata banyak sekali. Nah, taunya banyak dari mana? Disebutkan di sana, nama dari roh-roh atau kumpulan roh itu adalah legion. Legion itu adalah pasukan tentara Romawi yang jumlahnya 3.000 sampai dengan 6.000 tentara. Jadi Dr. Lukas hendak menggambarkan saudara-saudara, laki-laki ini dirasuki ribuan roh jahat, ribuan setan. Dan kekuatannya itu setara dengan pasukan legion yang jumlahnya ribuan orang itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini orang pasti kekuatannya di luar nalar manusia. Dan itu diceritakan di sini Bapak Ibu Saudara, kekuatan itu membuat laki-laki itu bisa melepaskan belenggu di tangannya, di kakinya. Bahkan roh atau roh jahat atau setan-setan itu membuat laki-laki itu melakukan banyak hal yang tidak etis gitu ya. Yang kalau itu manusia biasa enggak akan mungkin melakukannya. Apa diantaranya Bapak Ibu kalau tadi memperhatikan bagian bacaan kita? Apa? Dia ngapain Bapak Ibu? Yang lucu. Tadi memperhatikan Alkitab kita enggak Bapak Ibu? Wah jangan-jangan cuma saya yang baca ya. Tadi baca enggak Bapak Ibu Saudara? Baca ya? Apa itu yang menurut Bapak Ibu di luar dari nalar? Apa? Ayo coba kita lihat ya. Kita lihat ayat yang ke-27 Bapak Ibu. Dikatakan di sana orang itu sudah lama tidak berpakaian. Bayangkan Bapak Ibu. Kita kalau nggak pakai baju atau pakai baju yang you can see my kelek aja malu gitu ya. You can see letok gitu. Letok itu kelek ketok gitu kan kalau orang Jawa. Kalau orang Betawi katanya ada singkatannya yang lain gitu ya, bukan hanya letok. Itu aja malu. Tapi orang ini Bapak Ibu Saudara dikatakan, dia itu sudah lama enggak pakai baju, enggak pakai pakaian. Nah kalau orang normal pasti malu gitu. Tapi ini enggak normal. Dan yang membuat dia tidak normal adalah roh jahat yang ada di dalam dirinya. Bukan hanya itu saja, dia tidak tinggal di rumah, tapi di mana Bapak Ibu Saudara? Di kuburan Bapak Ibu Saudara. Dia tinggal di kuburan, bukan di rumah bersama dengan keluarganya, tapi dia tinggal di kuburan dan itu enggak masuk di nalar manusia. Siapa yang membuat dia melakukan itu? Ya roh jahat. Jadi roh jahat itu memang kejam sekali membuat manusia melakukan banyak hal yang di luar nalar kita. Lalu selain itu Bapak Ibu Saudara, ayat 29, roh itu membuat dia melakukan apa? Ayat 29, roh itu sering menyeret-nyeret ya. Jadi kita bayangkan saudara-saudara, dia enggak pakai baju, terus badannya itu diseret-seret di sepanjang jalan dan tentu badannya sangat kotor, akan sangat luka-luka dan sebagainya. Itu semua dilakukan oleh sang laki-laki itu dan yang membuat dia melakukan itu adalah roh-roh jahat. Betapa tersiksanya laki-laki itu saudara-saudara, dia disiksa oleh roh-roh jahat yang ada yang tinggal di dalam tubuhnya. Karena itulah orang itu diselamatkan oleh Yesus. Yesus menyelamatkan orang itu. Menariknya saudara-saudara, kisah ini ditutup di ayat 39 dengan sebuah perintah. Yang perintah itu cuma satu saja toktil dalam ayat 39 muncul di dalam Injil Lukas. Biasanya kalau Bapak Ibu Saudara membaca di kisah-kisah sebelumnya ataupun setelahnya, kalau ada orang yang sudah disembuhkan atau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Yesus akan bilang, jangan ceritakan kepada siapapun. Ya. Orang tidak boleh karena waktunya belum tiba. Tapi di sini pada ayat 39, Lukas menutup kisah ini dengan sebuah perintah yang mengatakan Yesus berkata kepada laki-laki itu, ya,
pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu. Ini menarik menurut saya, saudara-saudara. Menariknya, kenapa kali ini Tuhan Yesus kok meminta laki-laki itu untuk menceritakan segala yang diperbuat Allah kepada orang banyak. Sementara ketika Yesus menyembuhkan orang sakit lainnya, orang itu enggak boleh bilang-bilang. Jangan bilang siapa-siapa, waktuku belum tiba. Tapi di sini saudara-saudara, Yesus mengatakan sebaliknya, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu. Jadi disuruh cerita malahan saudara-saudara. Ini menarik dan kita perlu cari tahu kenapa gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan laki-laki itu kemudian pulang ke rumah ya. Dan dia menceritakan bukan hanya ke rumah, menarik di situ dikatakan bahwa orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia pulang ke rumah, dia menceritakan kepada semua orang yang ditemuinya tentang perbuatan-perbuatan Allah yang memulihkan dia, yang menyelamatkan dia, yang meneguhkan dia. Dia ceritakan itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada maksud di sini. Kenapa Lukas menempatkan cerita ini di Gerasa. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat saudara, Gerasa itu kalau Bapak Ibu membuka di peta Alkitab di bagian belakang Alkitab Bapak Ibu Saudara ya, Alkitab dalam bentuk buku ini, maka kita bisa melihat bahwa Gerasa itu terletak di satu tempat di seberangnya yang disebut dengan Palestina atau Israel. Di satu daerah yang disebut dengan Dekapolis atau 10 kota. Kalau di zaman sekarang itu kita kenal dengan Transjordania. Dan biasanya saudara-saudara, orang-orang yang tinggal di sana itu bukan orang-orang Yahudi gitu ya. Dan mereka biasanya seringkali dipandang di luar dari komunitas yang layak untuk diselamatkan. Tapi di sini terjadi peristiwa penyelamatan di Gerasa. Terjadi peristiwa penyelamatan di lingkungan orang-orang yang belum pernah mendengarkan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada maksud yang tersirat di sana, bahwa laki-laki yang sudah merasakan kebaikan Allah itu, dia diminta untuk bersaksi kepada orang lain yang belum merasakan atau bahkan belum pernah mendengar. Pertama-tama, mewartakan itu kepada orang yang tinggal dalam satu rumah. Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah. Itu artinya dia diminta untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di ring pertama hidupnya. Siapa ring pertama hidupnya? Yaitu orang-orang yang tinggal dalam satu rumahnya. Supaya apa? Supaya kemudian cerita tentang kebaikan Yesus itu juga diwartakan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itulah saudara-saudara yang hendak dikatakan di dalam bagian ayat-ayat Alkitab kita ini. Jadi intinya firman Tuhan bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara mengundang kita untuk merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara hari ini merasakan kebaikan Tuhan tidak? Betul? Apa misalnya Bapak Ibu Saudara? Nah, biasanya begini diberi sehat gitu ya, nggih. Terus bisa sampai di sini dengan selamat begitu ya. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Tapi mungkin ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya sangat spesifik. Yang sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Sama seperti laki-laki tadi yang merasakan kebaikan yang sangat spesifik dari Tuhan. Dia dilepaskan dari belenggu setan-setan yang menggerogoti jiwa dan tubuhnya. Jadi hari ini saudara-saudara kita diajak untuk merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap gumul dan juang kita. Bukan hanya merasakan tapi ini yang paling penting saudara-saudara, supaya kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Pertama-tama,
di ring pertama kehidupan kita, yaitu di rumah kita, di keluarga kita, kemudian kepada sekeliling kita. Saudara-saudara, menceritakan segala yang diperbuat Allah, ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang sombong rohani, bukan harus menjadikan kita orang yang kemudian membanding-bandingkan berkat yang kita terima dengan berkat orang lain gitu ya. Atau bukan hanya kita kemudian merasakan, saya sangat diberkati tidak seperti dia, bukan begitu. Karena berkat Tuhan itu cukup untuk kita masing-masing, takarannya beda-beda untuk kita masing-masing begitu ya. Bukan itu yang dimaksudkan saudara-saudara. Ceritakanlah yang diperbuat Allah, itu berarti berani menanggung segala konsekuensi atas tugas panggilan kita untuk menceritakan karya Allah yang memulihkan, yang menghibur, yang menyembuhkan, dan yang menuntun. Jadi menceritakan perbuatan baik Allah kepada kita itu berarti kita juga harus berani menanggung konsekuensi, membayar harga ya atas segala yang kita lakukan dan tugas panggilan kita. Jadi ada harga yang harus dibayarkan untuk tugas panggilan kita itu Bapak Ibu Saudara. Harga itu bukan hanya harga secara materi ya, bukan hanya materi saja gitu ya. Tapi membayar harga itu bisa juga berupa misalnya penolakan saudara-saudara. Sama seperti Yesus yang diusir dari Gerasa, ya, jadi setelah Yesus menyelamatkan laki-laki itu, Yesus ditolak oleh orang-orang Gerasa, disuruh pergi gitu ya. Disuruh pergi dari Gerasa, kenapa? Karena mereka ketakutan. Kalau nanti Yesus merugikan mereka lagi. Sebab setan-setan yang banyak itu lari masuk ke dalam babi yang jumlahnya banyak juga. Lalu babi itu kocar-kacir gitu ya, bingung sampai masuk ke jurang, lalu babi-babinya itu mati lemas. Nah secara ekonomis itu merugikan mereka. Jadi ada harga yang harus dibayar oleh Yesus di situ ya. Dia ditolak, dia diusir dari Gerasa. Menceritakan perbuatan baik Tuhan itu juga tidak harus melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan baik kita. Pertolongan, penghiburan kita, dan juga cinta kasih kita kepada sesama. Itulah cara saudara-saudara bagaimana kita bisa menceritakan kembali kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu kepada orang lain. Nah kalau saudara-saudara sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan hari ini, puji Tuhan bisa merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Kalau belum menemukan yang sifatnya spesifik, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa mengingat apa ya kebaikan Tuhan kemarin ya pada saya. Kalau belum menemukan juga Bapak Ibu Saudara, apa ya kebaikan Tuhan kemarin-kemarinnya lagi yang sudah Tuhan lakukan buat saya. Kalau belum menemukan juga, ingat-ingat lagi, apa ya kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada saya kemarinnya lagi. Kalau belum juga nemu, kebangetan saudara-saudara. Kebangetan betul. Perlu bertanya, dicek ya. Ini Bapak Ibu Saudara deket banget enggak sama Tuhan? Kalau sampai tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu membludak semuanya, dilimpahkan kepada kita. Masalahnya kita merasa atau tidak, gitu ya. Jadi saudara-saudara, mari saya ajak kita semua ya, kalau merasakan kebaikan Tuhan, mari kita ceritakan kebaikan Tuhan itu. Pertama-tama kepada orang-orang di ring pertama hidup kita. Lalu kepada orang-orang, semakin luas, ring kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Dimanapun kita berada, sekalipun mungkin sulit bagi kita, kita lakukan itu, menceritakan kebaikan Tuhan itu. Jika Tuhan Yesus berani membayar harga untuk menyelamatkan kita, maka kita pun mestinya berani membayar harga saudara-saudara untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan kepada kita, kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita, selamat merasakan kebaikan Tuhan dan menceritakan segala perbuatan baik Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, sungguh Engkau melakukan banyak hal, perbuatan-perbuatan baik bagi kami. Engkau turun tangan sendiri untuk kami. Engkau memakai orang-orang di sekitar kami menjadi malaikat-malaikat tanpa sayap bagi kami semua. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat merasakannya, untuk dapat melihat dengan mata rohani kami, sehingga kami juga dapat menceritakan kebaikan-Mu yang sangat luar biasa kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, dalam sukacita kami ini, kami juga mengingat akan beberapa saudara kami yang sekarang sedang berjuang dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi Bapak Ignatius Hekso Yudiono, kami berdoa bagi Ibu Alfrice Laheba Sumantri, berdoa untuk Saudari Harsela Sabatini, juga untuk Bapak Budi putra dari Bapak Rimin. Demikian juga jika di antara kami yang saat ini hadir di sini, kami datang dengan sakit penyakit di dalam tubuh kami, atau kami sedang menjalani pengobatan untuk didiagnosa oleh dokter, agar dokter mengetahui apa yang kami derita, untuk kemudian kami mendapatkan perawatan yang tepat. Kami juga memohon sepenuhnya kepada-Mu, Engkau Tuhan yang akan menolong para dokter dengan segala kecermatan atau ketelitian, sehingga kami dapat ditangani dengan sebaik-baiknya dan memperoleh kesembuhan. Namun Tuhan, kami juga ingat akan beberapa saudara kami yang sekarang ini telah memasuki usia lanjut. Kiranya Engkau juga berkenan untuk tolong mereka. Kami berdoa untuk para ibu hamil, kami berdoa untuk para perempuan, ibu-ibu yang sedang menyusui, atau siapapun yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan-Mu untuk mendapatkan kesehatan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau tolong mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang bergumul dan berjuang dengan pengharapan mereka, dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, baik yang berjuang di dalam pekerjaan atau membangun usaha, mereka yang berjuang dengan komunikasi yang kurang lancar antara suami istri, antara anak orang tua atau mertua menantu, saudara bersaudara. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur dari iman. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami keputusasaan, mereka yang mengalami depresi, mereka yang sangat stres di dalam dunia mereka. Kiranya Engkau tolong mereka sehingga damai sejahtera yang memerintah di dalam hatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempersiapkan pernikahan mereka. Engkau berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari tempat untuk studi mereka. Berkati mereka dan juga orang tua yang mendampingi. Engkau cukupkan segala yang diperlukan, baik pendampingan, juga pengetahuan, serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami, untuk kegiatan Joy Camp yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan juga 28. Untuk Halun Adiuswo yang nanti akan dilakukan pada tanggal 28 hari ini, Juli. Kami juga berdoa Tuhan untuk program yang sekarang ini sedang dilakukan oleh majelis melalui bidang peribadahan dan juga penata layanan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan melalui unduh-unduh, sehingga sebagian dari hasil itu Tuhan dapat kami lakukan untuk melakukan revitalisasi sound system, sehingga peribadahan di gedung gereja ini dapat sungguh-sungguh diikuti oleh jemaat-Mu dengan baik. Ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami serahkan para pemimpin negeri kami ini ya Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kami serahkan segala pengharapan kami, syukur kami hanya kepada-Mu, yang kami kenal dalam Yesus, dan kami yakin saat ini hadir bersama-sama dengan kami di dalam Roh Kudus. Kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita, Ingat Kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada.
kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, oh, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih untuk puji-pujiannya, kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sudah diwartakan di dalam pewarta gereja, maka dalam ibadah pagi ini akan dilayankan sakramen baptis anak. Dan sakramen baptis anak ini merupakan satu alat pemeliharaan iman, sekaligus sebagai tanda penyelamatan Allah bagi kita. Sakramen baptis menunjukkan yang pertama pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, yang kedua adalah pengampunan dosa, ketiga adalah pembenaran atas manusia oleh Allah, dan yang terakhir sakramen baptis menandakan kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua pada saat dewasa nanti, anak-anak tersebut wajib menyatakan pengakuan percayanya sebagai orang yang sudah dewasa atau yang sering kita sebut dengan pengakuan percaya ataupun CD. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa agar Tuhan sendirilah yang beracara di dalam sakramen baptis ini. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini Tuhan akan dilayankan sakramen baptis untuk anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memakai kami, hamba-Mu, dan juga majelis gereja di sini, serta seluruh jemaat yang ada di sini, untuk menjadi alat bagi pemeliharaan iman atas saudara-saudara kami ini. Mampukan kami untuk merasakan berkat pertolongan-Mu saat ini ya Tuhan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan mengundang saudara-saudara kita yang akan membaptiskan putra-putri mereka. Saya mengundang Bapak Zinda Christian Adiatama dan juga Ibu Mainar Soraya Natasha, orang tua dari Andaru Abiel Adiatama, silakan, Arsyana Latisha Adiatama dan Aureli Belisia Adiatama, silakan. Ya.
Saya juga mengundang Ibu Aprin Krislina, orang tua dari Syamina Ailiat Tanghana. Dipersilahkan. Oke. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Senda Christian Adiatama, Ibu Menar Soraya, Natasha, dan Ibu Aprin Krislina, agar jelas bahwa saudara-saudara percaya bahwa anak saudara juga dikaruniai keselamatan dan saudara bersedia mendidik anak tersebut agar ketika dewasa nanti mereka dapat menyatakan percayanya. Maka saudara dipersilakan untuk menjawab pertanyaan saya ini. Dipersilakan untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara-saudara melalaikan tugas dalam mendidik putra-putri saudara? Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Senda Christian Adiatama dan Ibu Menar Soraya Natasha. Ya, dengan segenap hati. Ya. Terima kasih sekali. Saya bertanya kepada Ibu Aprin Krislina, bagaimanakah jawab saudara? Iya, dengan sepenuh hati. Ya. Terima kasih. Sakramen baptis akan dilayankan. Andaru Abiel Adiatama. Saudara, saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Boleh. Oke, nih. Ya, senyum. Arsyana Latisa Adiatama. Saudara, saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aureli Belisia Adiatama, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Boleh. Silakan. Ya, ini. Mbak Aprin boleh dekat lagi. Syamina Ailiat Tanghana. Saudara, saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat akan dilayankan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menghantar berkat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup baru. Ia memberkati saudara dan anak-anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai keselamatan yang sempurna. Tuhan Sang Bapa akan memperlengkapi saudara sebagai orang tua untuk mendidik dan membimbing putra-putri saudara kepada jalan keselamatan. Tuhan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mempersilahkan majelis gereja untuk menyerahkan surat tanda baptis. Baik, kami persilakan saudara-saudara untuk dapat menghadap ke jemaat. Silakan sini. Sini, kasih senyum yang manis ya. Inilah Bapak Ibu Saudara, keluarga dan putra-putri mereka yang baru saja menyerahkan putra-putri yang mereka kasihi untuk pemeliharaan Tuhan melalui gereja kita di sini, GKJ Joglo. Ya, kita menyambut mereka dengan penuh sukacita sebagai keluarga baru. Ya. Sebagai warga GKJ Joglo yang baru ini, anak-anak ini ya, Samina, kita doakan orang tua mereka agar dapat membimbing putra-putri mereka terus di dalam jalan Tuhan, sampai nanti tiba saatnya anak-anak ini akan datang sendiri dan mengaku iman percayanya di dalam pengakuan percaya atau CD. Kita juga dukung anak-anak agar pertumbuhan mereka, studi mereka, cita-cita mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita sambut sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kita akan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita memanjatkan doa syukur kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur menjadi saksi peristiwa gerejawi yang sangat kudus ini. Anak-anak Andaru Abil Adiatama, Arsiana Latisala Adiatama, Aureli Belisia Adiatama dan juga Syamina Aeliat Tanghana saat ini telah dibawa oleh orang tua mereka masing-masing untuk menerima tanda baptis. Mereka diteguhkan untuk diselamatkan dan menjadi bagian keluarga Allah. Kiranya mereka terus bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu. Engkau juga mampukan orang tua mereka masing-masing untuk mendampingi mereka, mendidik mereka, membimbing mereka, dan menjadi teladan cinta kasih-Mu. Kami sebagai warga jemaat kiranya juga dapat merangkul mereka sebagai bagian dari keluarga besar di sini. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya anak-anak dan kedua orang tua mereka hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Selamat.
umat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia, dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk. Terima kasih. Umat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan syukur baptis kepada Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan di tempat yang sudah disediakan di depan, di kanan dan di kiri Bapak Ibu Saudara. Bisa juga melalui transfer atau scan kris yang menempel pada bangku umat. Mohon menambahkan angka 6 di akhir nilai persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Persembahan akan kita sampaikan dengan diiringi lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru 213, bait 1 dan 3. Kita sudah ditebus olehnya. Raja
Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas pemeliharaan iman yang Kau berikan kepada kami. Kini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas tanda baptis yang Kau berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan gerejamu di sini. Tuhan, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa seperti yang Kau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diminta untuk tetap berdiri. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak berperang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara, kita sudah mendengar firman, saudara juga sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka ceritakanlah segala perbuatan baik yang Tuhan lakukan atas saudara kepada orang-orang di sekitar saudara. Kini terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan saudara semua untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Persilahkan untuk saat teduh sejenak.
Umat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu telah usai. Marilah dengan semangat guyup rukun, sebagai saudara seiman, kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih di area GSP. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.